Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam sesi webinar kita pada minggu ketiga ini ya, dibuka oleh Bu Tutus Widayanti. Nah, Bu Tutus ini harusnya nggak asing karena beberapa dari kalian ada yang pernah ikut ya dalam dalam seminarnya Bu Tutus waktu itu di Human Resources Management gitu ya. Ini kayaknya setiap tahun rasanya dua kali ya waktu itu Butus ya sama IPB dan dengan job title yang berbeda-beda nih dari Butus. Kali ini juga beda lagi gitu ya. Hari ini Butus akan berbicara tentang pengalaman beliau gitu ya dan tapi dengan kondisi yang berbeda lagi sekarang sebagai manajemen konsultan di Unilever gitu ya. Nah nanti Bu Tutus akan menjelaskan sebetulnya pain points-nya kalau untuk di bisnis rintisan tuh apa sih gitu ya dan gimana cara mengatasi atau mencapai target tersebut. Di sini bicara tentang matrix kemarin baru aja hari Sabtu sama Pak Leo ya bicara tentang OKR gitu ya. Kira-kira bedanya apa sih sama metrik nih? Apakah jadi lebih spesifik gitu ya? Terus juga gimana cara bikin metrik yang betul-betul bisa berimpact gitu Bu Tutus ke dalam bisnisnya gitu. Kadang-kadang uh, berapa sales ya? Apakah 10 juta per minggu cukup? Atau berapa cukup gitu karena sebetulnya gimana sih bikin metrik yang berimpact tadi gitu. Oke, itu Bu Tutus pengalamannya sebelum ini pernah juga di 17 tahun di PT HM Sampurna, kemudian juga di Inspigo dan sekarang di Unilever. Nah, mungkin nanti Bu Tutus silahkan jika ada tayangan ya Bu ya. Ada Ada tayangan dari Ibu sendiri nanti dari share aku screen-nya sendiri. ya. Oke, boleh. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Silahkan Bu Tutus 40 menit untuk sharing pengalaman Ibu dan nanti dilanjutkan dengan Q&A dari teman-teman di sini. Oke, selamat sore semuanya. Tapi kalau aku agak rombak-rombak ininya, yang penting waktu aku kan 1,5 jam ya Mbak Linda ya. Oh iya, boleh-boleh. Jadi Langsung boleh ya, nanya-nanya juga boleh. langsung nanya Interaktif boleh ya. ya. Dan Ya. sebenarnya gini sih, kalau boleh, kalau karena gini kan, kalau tidak kenal tidak sayang gitu ya. Aku juga pengen lihat juga dari teman-teman ini nyimak atau tidak. Karena kita sebenarnya kalau gua sebenarnya mau belajar Mbak. Jadi boleh nggak ya kalau yang nggak ada masalah dengan Kamera. sinyalnya, boleh diperlihatkan gitu ya wajah-wajah cantiknya, gantengnya gitu ya. Nah, Jadi biar iya. kita juga semangat gitu. Dan saya juga mau belajar sebenarnya. Siapa tahu aja nanti ada yang bisa ngasih input atau apa gitu ya. Jadi Iya. kita berdiskusi sebenarnya karena saya juga mau belajar gitu loh. Aku sih salut sama program ini kalau boleh terus terang gitu ya. Kalau bisa lebih muda aja berapa tahun gitu ya. Kemudian bisa punya nyali gitu ya sama teman-teman seperti teman-teman yang ada bisa mau diinkubasi, dapat mentor-mentor yang keren itu I wish gue younger berapa puluh tahun. Ini boleh buka umur ya Mbak ya? Which is kayak saya udah 40 tahun ke atas gitu ya. Tenaganya kadang-kadang pengen bikin startup gitu ya, tapi kadang-kadang udah aduh ngurus anak. Nah itu tuh saya benar-benar pengen belajar nih dari teman-teman semua gitu. So aku punya presentasi tapi kita sama-sama ini ya, sama-sama belajar aja gitu ya. Sebentar saya share screen saya dulu ya. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, oke. Ya. Oke, jadi saya diskusi akan banyak bertanya dan men-challenge gitu. Jadi chatnya juga harap aktif gitu ya. Kalau yang nanti saya agak tega dikit nih Mbak Linda. Kayaknya kalau terus-terusan unmute nggak ada suara gitu nanti kita disuruh live aja Mbak, nggak apa-apa. Karena ini kan kita mau belajar bareng. Jadi kan harus sama-sama semangat nih. Saya aja udah semangat di tengah-tengah Ya. meeting tadi dikejar Mbak Linda, oke datang gitu. Jadi yang lain juga harusnya sama-sama semangat gitu ya. Baiklah. Ya. Ya. Tema aku kan diminta untuk sharing mengenai key success matrix ya untuk bisnis yang sustain itu kayak apa gitu ya. Ya. Tadi sedikit kenalan bahwa aku jangan dipanggil Bu deh, panggil aja Mbak Tutus, Kak Tutus boleh gitu ya. Backgroundku nih emang rada ngawur-ngawur nih. Jadi aku lulusan S1ku teknik sipil. Aku ambil manajemen marketing di Prestia Mulia, aku teknik sipil di Undip gitu ya. Mungkin buat teman-teman itu kayak aduh tidak terlalu terdengar gitu ya di teknik sipil, kemudian lanjut di Prestia Mulia dan saya
mendapatkan kesempatan untuk join manajemen trainee waktu itu di HM Sampurna, dan nggak kerasa udah 17 tahun aja gitu kan ya. Nah di 17 tahun itu saya bersyukur banget diberikan banyak kesempatan untuk tidak mencicipi satu departemen saja. Karena biasanya kalau di satu departemen tuh suka kayak kacamata kuda gitu ya. Kalau emang di marketing, cara pikirannya marketing aja gitu. Nah, ketika saya 17 tahun, saya ditempatkan di berbagai departemen, yaitu di marketing, kemudian di tim sales atau komersial, dan 5 tahun terakhir saya ditempatkan di HR gitu ya. Kemudian tidak terasa udah 17 tahun aja, udah bisa bikin KTP ya kalau anak muda sekarang gitu ya 17 tahun gitu kan. Ya udah akhirnya saya men-challenge my comfort zone dengan coba deh kalau di luar lain kayak apa ya. Kemudian karena saya juga punya anak kedua pada saat saya usia 40 tahun, kemudian saya juga mengambil kesempatan untuk coba sesuatu yang baru deh. Dan akhirnya saya coba di startup, dari korporasi coba tuh nekat pindah ke startup. Saya pindah ke Inspigo. Nah, disitulah saya belajar gimana sih otaknya seorang CEO gitu kan ya. Nanti saya akan bahas nih. Dan gimana caranya bisa membuat bisnis itu sustain gitu ya. Jadi tahun lalu saya banyak banget belajar dari para founders. Kalau sedikit cerita mengenai Inspigo, ada 3 foundersnya. Yang pertama adalah Bapak Yoris Sebastian. Beliau dikenal sebagai pakar di dunia kreatif gitu ya di Indonesia, bukunya juga udah banyak gitu ya. Dan saya juga lumayan sudah banyak sih, saya pernah dijuriin dia tuh waktu jadi marketer champion di majalah SWA. Makanya saya waktu itu kenal dari Pak Yoris gitu ya. Kenal Pak Yoris dari SWA sebetulnya. Kemudian di sisi lain ada Pak Tio sebagai CEO-nya, dan ada juga kontennya Budita gitu ya. Suami istri juga ternyata bisa jadi founder. Nah, itu nanti ada tips-tipsnya juga nih kalau misalnya nanti ternyata cari pacar langsung dijadiin founder boleh juga kali ya. Ininya gitu kan ya. Kemudian tapi saya tahu bahwa benang merah saya sebetulnya adalah bagaimana membantu dalam sepanjang karir gitu ya. Saya tuh lumayan tertarik sama corporate transformation atau business transformation gitu ya. Bagaimana sih sebetulnya perusahaan-perusahaan itu bertransformasi di era yang memang saat ini sudah jauh lebih cepat gitu ya. Kalau teman-teman tahu mungkin istilah di luarannya itu kan VUCA gitu ya. Bahkan perusahaan sebesar Unilever pun gitu ya, sampai sekarang kita juga harus selalu bertransformasi. Jadi nanti kalau teman-teman yang akan menjadi founder gitu ya, begitu masih startup menjadi besar jangan cepat puas, pesan saya seperti itu. Karena memang masih panjang perjalanannya gitu kan ya. Dan itu yang harus kita punya mentality untuk selalu bertransformasi ke arah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau follow di IG silakan Tutus Widayanti. Di situ saya suka curhat-curhat dikit mengenai transformasi dan keluarga juga. Dan ini gambar saya nih. Jadi ini saya buka aja sih, jarang sih buka-buka begini gitu ya. Tapi di umur saya yang tidak lama lagi gitu, udah 40 tahun ke atas nih, udah menjelang ini gitu kan ya. Kadang-kadang tuh kita tuh sebenarnya suka ditanya gitu loh. Kalau teman-teman mungkin sekarang midlife crisis gitu ya, Bu Linda ya, mid quarter crisis gitu ya. Quarter life crisis ya. Iya, quarter life crisis. Ternyata belum selesai ketika itu dewasa gitu ya. Jadi ada parubaya krisis gitu ya. Tapi selalu anggap bahwa pertanyaan-pertanyaan yang timbul di dalam hati kalian gitu ya, atau self reflection itu dilakukan dengan positif gitu ya. Jadi contoh gambar diri saya gitu ya, itu tuh jelas tuh. Kalau begitu saya cabut dari Sampurna gitu ya, saya proses penggambaran diri ini tuh butuh waktu lebih dari 5 tahun. Jadi ini adalah mengakumulasi apa yang telah saya pelajari dan apa yang akan saya pelajari. Dan menurut saya buat seorang CEO atau founder ini penting. Ibaratnya kalau teman-teman kemarin nonton film Netflix-nya startup yang kondang itu, aku nggak tahu kalian dari grup yang mana gitu ya, kubu yang mana, tapi aku agak kurang setuju nih Bu Linda sama yang istilahnya selling without a map. I'm not agree with that. Why? Because we need to have our map gitu ya. Karena kalau enggak yang lain kesasar bahwa kalau CEO-nya nggak punya map gitu ya. Walaupun kadang-kadang mungkin mapnya nggak perlu sedetail Google Map gitu ya. Tapi kita tahu tuh kayak apa nih yang kita mau tekunin? Apa sih akhirnya tuh seperti apa? So hopefully that can be your tips juga nih mumpung teman-teman baru memulai semua ini untuk start to build first your own map
And after that, what will be your organization map? Kayak gitu ya. Itu pesan aku di slide perkenalan di sini gitu ya. Kemudian kita masuk nih ke sustainability business gitu ya. Sebelum ke situ, ini tadi yang saya challenge gitu ya. Pengen nanya nih, silahkan di chat atau langsung aja munculin mukanya gitu ya. Ada yang pernah nanya nggak dari, kan udah banyak nih produknya tuh keren-keren gitu ya. Ada nggak ya yang sudah bertanya dengan menggunakan metode Golden Circle ini? Ini kan terkenal banget ya dari Simon Sinek gitu ya. Jadi kenapa sih, apa sih produk yang kamu ciptakan? Kemudian abis itu gimana ya caranya gitu kan ya. Tapi yang paling penting kan kalau Simon Sinek bilang, kenapa ya kalian bikin produk itu? Nah, ada yang mau latihan nggak sama saya? Nanti kalau melatih gitu ya berdasarkan produknya gitu ya, ada nggak yang sudah menanyakan hal ini gitu ya terhadap apa produk atau bisnis atau jasa yang adik-adik Cela, adik-adik bikin gitu loh. Udah ada belum? Coba saya mau dengar suaranya. Gantian, saya diem sekarang. Oke, silahkan. Ada yang mau sharing? Kenapa produk itu yang diciptakan? Ada nggak? Coba. Kalau ada, itu kan ada feature untuk ya bertanya atau apa sebelum nanti ditunjuk Bu Linda loh. Jadi mendingan sih merelakan dirinya. Iya, silakan Anthony. Sebentar nggak ada suaranya. Gimana ya? Kalau ini tuh dari lingkaran terluar dulu ya kayak. Iya, pertama produk kamu apa Anthony? Aku nggak apal kan semuanya ini produknya apa? F&B. Chinese food. Oke. Ya, jadi aku dari new way, tagline-nya new way to Chinese food sih. I see. Oke, berarti produk makanannya apa Chinese food-nya? Berarti aku start dari what dulu ya? Betul. Coba dari luar dulu. These are product they will sell the service. So kita tuh menjual makanan Chinese food dengan membawa hal baru sih. Jadi pokoknya produknya itu Chinese food. Nah, terus. Oke, pokoknya nih nanti hati-hati ya dengan beberapa kata itu ya. Maaf nih ya, saya orangnya direct ya, tapi tujuannya untuk yang bagus. Nanti kalau mau consult one on one juga saya sepakat, saya juga boleh ya nanti janjian aja, Japrian aja. Yang pertama gini, kalau kita menentukan what ya, itu sebetulnya kan pasti harus ada yang namanya USP ya, unique selling point-nya gitu ya. Misalnya tadi produknya Chinese food gitu ya. Namanya kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu namanya apa? Nama bisnisnya? One Express Chinese Kitchen. One Express Chinese Kitchen. Once. Kilo, Whiskey, Alpha, November. Once. Oke. Ya, menu andalannya apa, Anthony? Menu andalan aku itu ada orange chicken. Oke, saya udah mulai lapar nih ya. Oke, orange chicken. Nah, terus orange chicken gitu ya. Kemudian apa yang bikin gimana tuh prosesnya sampai kalau how itu kan sebenarnya apa yang bikin kira-kira beda ya? Apa yang membuat kamu stand out dari kompetisi yang ada di sekitar misalnya tempat outlet kamu berada gitu? Oke, kalau dari Kuans tuh biasanya aku udah pasti itu harganya harus murah, rasanya harus enak dan juga penyajiannya harus cepat. Gitu Kak Tutus. Semua juga begitu, Anthony. Kalau keunikan, semua juga begitu. Kalau keunikan orange chicken ini kan dia sausnya dari perasan jeruk ya. Jadi aku bikin orange saus gitu terus kita masak di ayamnya. Oke. Kamu bikin sendiri, dia bikin sendiri ya, Anthony ya? Bikin sendiri semua saus. Widih, nanti boleh ya kirim-kirim sampelnya ya. Jeruknya pakai jeruk apa? Jeruknya pakai jeruk apa? Aku pakai jeruk lokal sih. Jeruk lokal. Nah, itu hal-hal sebenarnya makanya sebenarnya gini, jangan cuma bikin paling murah. Kamu paling murah itu nggak sampai 2 tahun udah pasti gone. Sorry ya, itu saya. Jadi uniqueness-nya dari produk itu kalau kita bicara how, the power of the storytelling is everything. Ya. First, you need to know who are your customer, your real customer. Bukan cuma ngomong, customer saya milenial, buset Bo, milenial banyak banget Cin, gitu kan ya. Nah itu yang kita harus kayak bedah siapa sih sebetulnya our real customer-nya gitu kan ya. Dan saya itu kayaknya konteksnya nggak di sini tuh, bisa ada satu modul lagi tuh Bu Linda bicara mengenai customer gitu ya. Tapi yang paling penting ya teman-teman dan Anthony dan teman-teman, bahwa kenapa sih
lu pengen punya bisnis itu? Coba. Kira-kira Anthony tuh kenapa pada waktu itu? Iseng-iseng aja, ikut-ikutan? Karena kalau kenapa dari makanan, karena aku awalnya mau suka makan, Kak Tutus. Oke. Itu. Tapi karena apa? Chinese food, aku ngambil dari, kan kalau misalnya yang jualan F&B itu udah banyak ya, tapi aku Yes. pikir kalau misalnya yang jualan Chinese food tuh diferensiasinya tuh marketnya nggak terlalu tersaturasi sih, begitu. Oke, jadi pokoknya nggak pernah inilah ya, Chinese food tuh, sorry, ini halal apa non halal kalau boleh tahu Anthony? Halal, Halal, good. halal. Nah, dan the thing is, mungkin gini, kayaknya kamu harus bisa mencari the real why. Why ini kalau di sini cuma satu, masalahnya cuma karena nggak cukup aja, Bo. Jadi kayak kadang-kadang tuh why-nya harus sangat dalam banget sampai kalau dari lu sendiri, kalau lu denger why lu menciptakan bisnis lu itu benar-benar kayak lu sendiri mau nangis di pojokan gitu. Enggak deh, enggak sampai gitu. Goosebump gitu ya. Perinding gitu loh. Jadi the why-nya tuh misalnya kamu pengen mengawinkan kebudayaan Chinese dan juga lokal Nusantara yang memang itu adalah cerita nenek moyang kamu. Jadi why-nya tuh harus bisa digali sampai segitunya. Gitu ya. Tapi ini aku nggak akan bahas gitu ya, kayak the storytelling-nya tuh seperti apa. Tapi di konteks ini karena waktu Bu Linda cuma 20 menit, teman-teman simak aja tuh. Aku udah kasih reference video YouTube-nya dari Simon Sinek and try to find your time gitu ya untuk cari the why-nya. What somehow itu gampang dan sebenarnya easy to be copy by other competitors gitu ya. Tapi kalau kamu ketemu why dan why-nya itu bisa membuat kamu ketika kamu down, ketika kamu dihajar kompetitor, ketika kamu dibohongin partner, ketika kamu punya reason strong why, that's actually yang bikin bisnis kamu sustain. That will be my message di slide ini. Ada pertanyaan sebelum aku move ke slide berikutnya? Aman ya? Clear? Oke. Aman nggak? Dan ini nanti mau tanya tadi ya? Oh, siapa yang mau nanya? Sorry, aku nggak bisa lihat semua nih. Enggak, Bu. Aman. Iya. Saya Aman, sedang ya? senangnya ini mendengar materi hari ini. Tadi soalnya angkat tangan kirain mau tanya. Oke. Ya, senang kalau bermanfaat karena habis ini saya juga masih harus lompat ke meeting lain. Tadi bikin slide-nya sambil meeting kalau boleh ngaku. Enggak sih, cuma udah ada di otak aja tinggal nyari ininya. Nah, ini nih. CEO. Di sini semua pasti calon-calon CEO ya, Bu Linda ya, atau sudah menjadi CEO ya? Sudah. Okay. Di bisnisnya masing-masing. Di bisnisnya masing-masing. Saya mau nanya, apa sih CEO itu? Coba jawab. Gantian dong. Tadi kan yang cowok nih, yang cewek. Yang perempuan. Apa itu CEO? CEO itu apa? Kalau dia mungkin. Atau siapa aja deh. CEO kalau menurut kalian tuh apa sih? Siapa sih? Saya izin jawab, Bu. Boleh, nggak usah minta izin kalau mau jawab, Mas. Oke, CEO untuk UMKM bagi saya adalah Chief Everything Officer, Bu. Chief Everything Officer. Kenapa tuh? Karena semuanya kita harus kerjain secara budak korporasi gitu. Saya nggak bisa ngejelasin pakai bahasa Indonesia-nya, Bu. Nggak apa-apa. Saya juga nggak pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar nih kayak sore ini. Kita bebas-bebas aja. Yang penting ilmunya nyampe belajarnya gitu ya. Chief Everything Officer. Oke, yang lain. CEO apa CEO? Saya, Bu. Ya, silakan Rizky. Ya, menurut saya CEO itu kan di berbagai perusahaan banyak divisinya tuh, ada di teknologi, ada yang fokusnya ke marketing. Nah, ini tuh CEO itu gimana mengkombinasikan atau menselaraskan agar berjalan sesuai tujuan perusahaan. Ya, sebenarnya kan benar banget tuh. Tadi kalau artinya CEO itu kan adalah Chief Executive Officer gitu ya. Intinya dia yang sebenarnya mengkoordinasikan segala berbagai macam aktivitas bisnis dari awal sampai akhir gitu ya, dari hulu sampai hilir gitu kan ya. Nah, saya tadi tuh kata-katanya Dick Nandi gitu ya. Jangan sampai CEO itu menjadi Chief Everything Officer selamanya. Setahun 2 tahun pertama, I think still okay. Tapi kalau kalian terjebak, itu mohon maaf, nggak akan sustain bisnis lo. Jadi jangan sampai misalnya ya, Chief Executive Officer tuh dari tahun pertama sampai tahun ketiga dia lagi, yang nyapu-nyapu dia, yang desain logo dia, yang ini dia gitu ya. Kenapa? Karena
gini, makin lama kita kan percaya dong, pasti perusahaan kita itu akan membawa manfaat buat orang gitu ya. Salah satunya adalah buat yang bekerja di tim kita gitu ya. Dan organisasi kita kan akan besar, makin membesar gitu ya. Ada satu hal yang sebenarnya saya amati gitu ya. Ketika seorang CEO itu tidak punya courage untuk mendelegasikan kepada semua tim anggotanya, apa yang sebetulnya mendelegasikan tuh banyak ya. Karena mendelegasikan itu yang pertama adalah satu, delegasiin kerjaan. Itu yang pertama yang umum ya. Yang kedua adalah yang paling penting menurut saya membuat semua organisasi itu mengerti yang namanya visi dan misi perusahaan, dan kemudian bagaimana membuat ownership dari semuanya itu ada di semua level. Itu menurut saya tugas CEO yang baik. Jadi jangan selama-lamanya jadi CEO ya. Nanti maksudnya CEO yang Chief Everything Officer maksud saya. Jadi pertama sih menurut saya nggak semua kita ini kan manusia hidup ini ya bersosialisasi gitu ya. Memang sih kalau nyari founders, aku nggak tahu siapa yang single bisnis, siapa yang udah punya partner. Pengen tahu coba. Yang single bisnisnya siapa, yang udah punya partner siapa? Yang single boleh di chat kali, siapa chat, aku pengen tahu berapa banyak yang single, berapa banyak yang udah punya partner bisnis nih. Boleh di chat. Nandi udah kan ya? Ya. Partner, mungkin definisi partnernya mungkin ya. Oke, definisi partner itu ini kan udah terkenal banget ya kalau di dunia startup itu yang disebut dengan triangle ya. Hacker, hipster, dan hustler gitu ya. Karena gini, kalau semuanya tipikal hacker kagak jalan-jalan nanti bisnisnya, nggak ada networking gitu kan ya. Kalau hustler semua produknya nggak pernah bagus-bagus tuh gitu kan. Jadi sebenarnya bagaimana sih? Tapi memang saya juga mengerti mencari partner itu ibarat kayak nyari jodoh ya, Bo. Jadi kayak nggak mudah gitu ya. Yang penting tapi nggak usah gini. Tidak ada manusia yang sempurna, asal bisa menjalankan fungsi tadi itu, at least hacker, hipster, hustler dengan tepat ya. Tapi yang penting visinya sejalan, itu udah bekal yang cukup banget tuh untuk mencari partner. Dan along the way pastinya harus punya semacam mekanisme untuk selalu improve gitu ya. Jangan baperan kalau udah udah punya partner terus kayak baru salah dikit udah langsung saya cerai dari kamu gitu ya. Nggak bisa begitu. Ini namanya perjalanan maraton gitu ya. Jadi bagaimana membesarkan satu bisnis, kombinasi hacker, hustler dan hipsternya juga ada. Kalau mungkin saya ambil pengalaman gitu ya Mbak ya. Dari Inspigo kali ya. Dari Inspigo tuh kita punya Yoris ya. Kalau Yoris itu kayaknya tipikal hustler ya. Sementara Bapak Tio, CEO-nya itu tipikal yang antara ya hacker sedikit, hipster sedikit, karena Tio itu 12 tahun di San Francisco, di Silicon Valley. Jadi he got all of the product development experience and everything gitu kan ya. Sementara Bu Dita yang kebetulan istrinya, saya juga dapat ini kayak kalau mereka malam masih belum bicaranya kerja terus sampai saya bisa WA cincin udah jam 11 malam waktunya tidur ya kalian suami istri gitu kan ya. Itu seninya nih kalau punya nanti foundernya calon pacar gitu ya. Jadi bukan rahasia sedikit gitu loh. Kadang-kadang kan suka lupa waktu karena bisnisnya sedang growing sekali gitu kan ya. Nah tapi di sisi memang fungsi ini yang kita harus saling mengimprove gitu ya. Tidak ada seorang hacker yang sempurna, hipster dan hustler yang sempurna, tapi at least punya semua kombinasi itu dan punya kesamaan visi. Itu yang menurut saya jadi fundamental kalau kita mau punya satu bisnis yang sustain, that kombinasi itu harus ada di dalam tim kalian. Ada pertanyaan atau mau men-challenge saya sampai sini nggak? Atau ada yang mau cerita pengalaman cari partnernya gimana? Saya Ibu. Boleh. Ya, di bisnis kami ini Ibu, sebelumnya kami ada bisnisnya jangan panggil Bu. Aku kalau panggil Bu live deh. Rizky ini bisnisnya ini Mbak Tutus Bahari, Bahari. tambak udang apa? Wow. Jadi alat kita ngejual alat ke customernya itu kita
tambak udang, owner tambak udang, untuk membantu produktivitasnya. Karena di sini khususnya itu Tian itu bagian teknisi dan dia nge-programming, membuat product development-nya, melihat adanya tadi ketidakefisienan, terus banyak masalah di tambak udang itu, dan membuat alat utamanya itu kita dua fokusnya tuh, ada yang pembersih dan juga autofeeder. Nah, ketika kita coba pitching ke beberapa ini, kita mulai ke empat klien itu, mereka yang memang merasakan pain point-nya itu. Jadi mereka itu merasakan sulit, emang ada masalah di situ. Nah, di segi maaf tadi agak lewat, itu cuman background-nya doang. Nah, di sini pada saat pembutuhan tim, nah yang mungkin cukup berat Ibu, karena ini itu bisnis yang mungkin tidak mainstream dan tidak sering dilakukan oleh berbagai bisnis lainnya, dan itu pun perlu keahlian khusus. Jadi kami ketika mencoba mencari partner itu tuh benar-benar memperhatikan apakah orang tersebut itu bisa memegang job desk ataupun tanggung jawabnya, karena misalnya di produk sendiri, di hacker itu bagaimana dia memproduksi prototipenya ataupun fitur-fiturnya agar sejalan, dan di sisi hustler pun bagaimana dia bisa mencari klien dan membuat produk itu benar-benar dibutuhkan oleh klien. Nah, sedangkan di Hipster sendiri kami masih benar-benar kekurangan, masih belum mendapatkan, karena perlunya orang yang cocok tadi, yang satu visi dan juga bisa menggemban tanggung jawab tersebut. Jadi apakah sekalian bertanya juga, apakah kita jalan berdua dengan dengan tadi tersebut, atau mengambil satu tapi tidak dalam pemikiran yang matang mungkin. Itu sekalian. Oke, mungkin saya tidak bisa memberikan advice yang terlalu dalam banget karena saya belum mengerti secara konteks bisnisnya secara dalam ya, Rizky. Nanti mungkin bisa dielaborate di dalam sesi terpisah. Tapi gini, kalau saya kuncinya ya, kalau nyari orang gitu ya, itu yang penting yang basicnya dulu tuh. Tadi satu, kesamaan visi gitu ya. Kedua, apa sih hal-hal fundamental yang sebenarnya kalau ibaratnya beneran gini deh, kayak kamu mau nyari istri, kriterianya apa? Harus misalnya tidak boleh berbohong, integrity misalnya ya. Harus, dan yang paling penting itu menurut saya ya, kalau kita mau partneran, itu harus berani ambil resiko, salah bareng, belajar bareng, keep, fail fast, fail cheap. Ya. Dan yang paling penting menurut saya, learning curiosity-nya harus tinggi banget. Karena gini, kita bicara mau teknologi secanggih apapun, sekarang ini dunianya berubah sangat cepat. Dan tapi yang kita butuh tuh adalah orang yang bisa berjalan bersama kita suka dan dukanya, seperti itu, gitu ya. Jadi selama prinsip-prinsip basic itu sebenarnya sudah dipenuhin, nggak apa-apa untuk kita selalu jalan, dan jangan juga punya pikiran bahwa ini semua nanti harus diselesaikan oleh bisnis kamu. Sekarang itu zamannya udah kolaborasi, partnership dan lain-lain gitu. Jadi kalau saran saya sih, selama tadi yang halnya basic ya, even ya, yang paling susah kan katanya tuh hacker ya, karena hacker harus menguasai teknologi. Enggak juga sih. Sebenarnya kalau kita bisa, kalau sekarang kalau saya lihat dengan global talent gitu ya, kita banyak partnership, kenal sama misalnya orang yang jagoan hacker di India misalnya. Jadi itu banyak di sana talent yang sebenarnya cukup affordable gitu ya, atau hipster dan itu sebenarnya yang penting mereka punya kesamaan visi dan hal yang basic yang bisa menjaga hubungan kalian secara long term. Itu dulu sih saran aku, Rizky. Jadi nggak perlu mencari orang yang sangat sempurna dulu. Nah, cuma gini, yang harus kamu lakukan tadi PR yang sebelumnya. Karena why-nya orang yang kamu ajak untuk menjadi partner belum tentu sama dengan why-nya kamu pengen punya bisnis itu. Itu yang harus punya omongan dari hati ke hati tuh. Kayak ini why-nya kita ini kalau mau dijadiin besar partneran tuh kayak apa ya. Nah, itu yang sebenarnya harus diselesaikan dulu sebelum kamu mengajak siapanya. Karena bisa aja nih, misalnya Rizky mau ngajak Bu Linda gitu ya misalnya gitu ya.
pasti why-nya ketika Bu Linda mau join di bisnis kamu itu akan sedikit berbeda gitu atau totally berbeda tapi menuju ke arah yang sama. Contoh ya, ketika saya balik lagi ke Inspigo, ngapain ya Mbak Tutus maunya ke startup setelah kamu di korporasi lama gitu ya. Saya itu Inspigo itu visinya adalah bagaimana bisa menurunkan skill gap untuk kaum milenial Indonesia supaya bisa bersaing dengan global nantinya. Itu visi yang sangat mulia kan sebenarnya. Tapi kenapa saya mau join? Itu adalah semata-mata saya ini pengen ngajarin anak saya yang kebetulan umurnya nggak jauh sama anaknya Bu Linda gitu ya, untuk saya bisa mentransfer ilmu saya dengan cara yang mungkin caranya anak zaman sekarang. Cuma karena saya pengen belajar supaya saya ngasih ilmunya itu ke anak saya itu saya bisa jadi kayak coachnya dia dan nggak salah. Itu kan sebenarnya sama ya tujuan akhirnya, tapi the way-nya kan beda. Kalau gue nggak muluk-muluk untuk bangsa Indonesia gitu sih sebenarnya ya, tapi hanya untuk memberikan nanti supaya Salsa anak saya kalau besar itu saya memberikan enough skills yang caranya tepat gitu ya. Dan itu saya banyak belajar ketika saya di SBO gitu tuh contoh-contoh ininya ya. Jadi why-nya itu might be different. Between a founder dan juga between nanti kalau kamu punya employees yang banyak. Tapi kenapa sekarang perusahaan-perusahaan besar itu sustain adalah karena purpose perusahaannya, purpose driven company. Kayak Unilever itu purpose driven company itu itu selaras dengan self purpose dari masing-masing employee-nya dan itu yang di-align-kan. Itu yang nanti kalau udah besar ya mungkin di stage yang ini nanti itu hal yang memang gimana sih kalian bisa menciptakan yang disebut dengan purpose driven company gitu ya untuk slide yang ini. Aku move on ya ke slide berikutnya. Waktuku berapa menit lagi Bu Linda? Kalau tanya jawab gini masih 30 menit lagi Bu. 30 menit, oke. Aduh ini contekannya udah ketahuan. Bentar saya slide dulu. Ada yang mau nanya boleh? Silahkan, saya hide slide dulu. Ada sesuatu tadi harusnya saya tanya kok jadi udah muncul belum di efek. Ketahuan bikinnya buru-buru. Silahkan ada yang mau tanya langsung. Oke. Gangsar. Oke, sekarang saya share screen lagi. Next. Udah kelihatan ya? Boleh. Okay. Boleh. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, kebetulan di tim vendor kampus sendiri, dia bergerak di aparel baju organisasi. Nah, itu saya sama CEO-nya, dari awal kita tuh bisa dibilang hustler juga, hipster juga, hacker juga. Jadi kita tuh sama-sama punya 3 skill ini. Kita bisnismennya, kita bisa cerita, kita juga bisa set up sebuah campaign sampai dalam-dalamnya, strukturnya gimana cara jalaninnya, kita juga bisa desain. Gitu. Okay. Makanya kita sekarang lagi nge-testing beberapa program yang bisa dibilang beda dan perlu dari desain, sistem itu semuanya. Jadi kita kayak bikin sendiri dan kita testing. Nah, menurut Ibu, apakah hal itu baik punya orang dengan kategori yang sangat mirip dan ketiganya bisa semuanya, terus habis itu running, atau mungkin ada advice mungkin yang kita hilang atau itu hal yang baik untuk kita tingkatkan dan sebagainya, mungkin minta sarannya Bu. Oke. Dipanggil Bu sekali lagi nanti dapat saya kasih piring ya. Bercanda. Gini, saya itu tergantung dari rencana. Itu nggak bisa sama advice satu sama lain. Misalnya gini, contoh bisnis kamu itu adalah bisnis misalnya tadi kalau yang tadi Chinese food gitu ya. Chinese food itu tidak butuh teknologi yang kayaknya sophisticated banget dalam beberapa waktu mendatang. Beda kalau misalnya ternyata bisnis kamu itu berhubungan dengan teknologi di mana proses iterasi terhadap produknya, kayak misalnya kan kalau di Inspigo tuh kita teknologi company sebenarnya, itu harus sangat cepat. Makanya itu yang kayaknya harusnya bisa punya expertise yang benar-benar hanya mengurusi yang namanya produk desainnya ataupun mengurusi apps-nya sendiri supaya bisa UI UX-nya bagus. Nah, itu is really depend on the produknya juga sih sebenarnya. Jadi pertama adalah kamu tahu produknya ini saat ini ada di mana dan kemudian ke depannya itu akan menjadi seperti apa gitu loh.
Dan kalau emang itu banyak melibatkan teknologi, saran saya memang ada tim teknologi khusus yang benar-benar fokus untuk mengembangkan produk. Tapi kalau produknya ini kayaknya ya teknologinya gitu-gitu aja deh, itu nggak akan gimana-gimana dalam beberapa tahun ke depan, nggak apa-apa untuk memulai semuanya itu tadi. Tapi again, jangan lakukan semuanya sendiri sih kalau aku sih advice-ku. Oke. Ya, gitu ya. Dapet ya. Nanti gimana? Dapet ya? Oke. Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas lagi ya. Kalau belum ini ya, ini slide-ku masih 200 slide lagi. Enggak. 5 slide lagi. Jadi gini, tadi kan balik lagi cek dulu ya kalian yang pertama tips saya sebagai foundernya gitu kan, sebagai CEO-nya. Udah ketemu belum why-nya? Dan kemudian yang kedua adalah apakah kalian CEO terus-terusan sebagai Chief Everything Officer atau mau gimana nih gitu ya. Kalau kita mau punya sustain business gitu ya. Dan yang kedua adalah cek juga produk kalian. Nah, ini yang saya mau tanya nih. Kalau sekarang kalian ini yang disebut dengan gila, bisnis gue sukses gitu ya. Itu pengen tahu sih. Ada yang mau share nggak? Parameter sukses definisi kalian itu apa? Oke, silakan. Oke, saya mungkin boleh Bu? Boleh. Mbak, hampir seret piring. Oke, parameter dari kami itu salah satunya adalah portofolio baru per bulan. Oke. Jadi misal kita sudah bisa dapetin di atas 50 porto baru setiap bulan, nah itu kita mulai masuk ke level small sukses gitu. Nah, kalau udah 100 porto sebulan, nah kita udah mulai masuk ke medium to high. Tapi kalau udah lebih dari 500 atau 300, nah itu kita oke, what's next? Other business mungkin kita bisa ambil. Oke. Early adapter di bisnis kamu siapa, Nandi? Early adapter tuh bahasanya gimana? Early adapter itu konsumen pertama yang walaupun produknya nggak bagus-bagus amat tuh tetap buy-in atau mau ngasih feedback terhadap produk kamu. Oke. Para penanggung jawab aparel kampus Ibu. Itu jadi di setiap organisasi itu ada satu orang yang biasanya jadi PJ bisnisnya. Nah, dia yang ngurusin bagian baju-baju bagi organisasinya. Oke. Itu nanti advice saya di maintainnya gimana? Oke, berarti tadi dari portofolionya gitu ya. Berarti dari bisnisnya ya. Sebenarnya kalau dia cuannya lah ya secara ininya ya, matriksnya ya. Oke. Yang lain. Saya Bu. Boleh. Ya, silakan. Adit. Saya Kak. Bentar, Adit dulu. Nanti habis itu Anthony. Habis itu silakan lanjut yang lain. Saya Mbak, kebetulan bisnis saya ini kan lebih ke arah menjadi I.O. atau juga jasa gitu ya. Jadi karena bisnis kami ini itu adalah Gimdo Teknologi yang mana basicnya itu ke e-sport gitu Mbak. Oke. Jadi kalau menurut saya atau menurut kami dari Gimdo itu, sukses itu bisa diukur ketika kita mencapai KPI kita di dalam 1 bulan, karena kita kan memiliki KPI dalam 1 bulan yang berbeda gitu. Terus yang kedua, apa aja KPI-nya Adit? Boleh lebih elaborate lagi nggak? KPI kamu apa aja tuh 1 bulan itu? Oke, Mbak. Jadi KPI kita itu dalam 1 bulan itu kita bisa menjalankan beberapa program yang sudah kita rencanakan, mungkin seperti webinar, mungkin ini bentuk edukasinya seperti webinar, gaming class, dan juga event-event seperti turnamen gitu, Mbak. Terus kita juga men-set juga seperti kita membuat suatu komunitas dalam 1 bulannya gitu semisalnya. Dan dari situ menurut kami parameter sukses di bisnis kami ini adalah ketika kami sudah bisa berkomunikasi atau menjalin relasi dengan beberapa dari calon customer kita nantinya gitu. Karena kami kan emang tujuannya ingin nih membentuk suatu komunitas e-sport gitu istilahnya. Yang mana paling tidak kita bukan hanya sebagai I.O. tapi melainkan kita juga bisa sebagai teman dari mereka gitu. Kita bisa saling berbagi informasi ataupun bentuk yang lainnya gitu. Salah satunya itu sih Mbak gitu. Bisa mencapai KPI dan juga itu. Ya, itu nanti saya akan punya feedback ke situ ya. Satu lagi tadi Anthony, apa Anthony KPI-nya? Atau key success matrix-nya apa kalau dari produk kamu? Kalau key success matrix untuk daily-nya sih kalau di Bogor, karena aku ada 2 outlet nih Bu ya. Kalau di Bogor itu kurang lebih jualan tuh harus
20 portion daily. Itu untuk food aja. Kalau di Sentul itu sekitar 15 portion. Gitu. Tapi untuk jangka panjangnya sih harus menjual dengan, kalau aku bilangnya skala dan magnitude itu harus gede sih, Katus. Maksud aku, oke, kalau misalnya dilihat, oke, kita cuma jual nasi goreng, mie goreng, terus kayak ayam goreng. Tapi kalau misalnya kita bisa daily kita jual 500 porsi, 1000 porsi, itu kan dengan skala dan magnitude-nya untuk berjangka panjang sih, seperti itu sih kalau aku dan tim ke depannya. I see. Jadi kita lagi nyiapin, habis mungkin 6-week program ini beres sih, persiapan untuk opening kerjasama sih. Jadi kita buka pintu invest juga buat yang mau gabung juga, kita mau pegang kuan, misalnya mau di Jakarta bisa, di Depok juga bisa, gitu sih. Lagi kita godok juga sih. Good. Kamu berarti udah punya 2 cabang ya? Satu di Bogor, satu di LRT. Jadi thank you buat AM Info Better. Jadi aku juga lagi test run. Jadi karena kan tadi kita cuma punya standar doang. Terus kalau misalnya kita buka satu outlet, bisa jadi percontohan juga sih buat akunya dan tim. Oke, tapi aku iseng aja nih nanya ya. Jadi kalau tadi kalian nentuin sukses faktor dengan kalian tadi sharing masing-masing itu ya. Kalian itu reference-nya atau benchmark-nya ke siapa ya? Ke apa atau ke siapa gitu? Biasanya. Gimana? Ini mungkin ada restoran atau tadi kan bahasanya agak ketinggian ya, sorry. Jadi tadi misalnya kan gini, KPI-nya berapa penjualan per bulan gitu kan, berapa portfolionya gitu ya. Kalian nentuin angka-angka itu berdasarkan apa? Berdasarkan tiba-tiba ada angka dari langit gitu ya, atau ngelihat angka dari misalnya kompetitor, atau ada something yang itu gimana tuh dasaran penentuannya? Boleh tahu nggak gue? Ada yang mau share nggak? Dari paling mudah sih dari sales sih, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau share nggak sebelum saya share apa yang sebetulnya ideal dari Key Success Matrix? Ada lagi yang mau share? Bisnisnya dari apa? Menentukan suksesnya? Kalau aku monthly-nya sales growth-nya achieve 10-15% sih. Terus dari customer acquisition cost-nya juga kecil. Itu. Oke. Customer lifetime value-nya juga panjang gitu, Katus. I see. Bu Linda, aku nih belum dengar dari yang perempuan loh, Bu Linda. Ada pesertanya yang perempuan nggak, Bu Linda? Ada nih, ada Alodia nih. Dia bukanya Kopistasi nih, Mbak Tutus. Jadi ngopi-ngopi sambil belajar investasi saham. Wih, mau dong saya ikut tuh. Saya lagi belajar saham juga nih. Coba boleh di-share nggak? Alodia atau Kahti boleh di-share di sini? Silakan. Kak. Ya, silakan. Oh, ini share yang key matrix-nya ya, Kak? Ya, kalau di tempatmu apa tuh? Oh, di tempatku ini. Jadi kita kan ngejual makanan, kopi, sama Kopstamber juga kan. Kalau Kopstamber itu dia kayak card member. Jadi kalau misalkan customer ada yang mau jadi member kita, benefitnya nanti masuk ke grup discussion gitu, Kak. Grup discussionnya ini nanti ngebahas soal saham of the day, terus nanti bakal dapat potongan harga webinar juga. Webinarnya mengenai investasi juga gitu, Kak. I see. Kalau misalkan untuk Kopstamber ini kita dalam waktu 6 minggu ini targetnya itu sampai 50 member, Kak. Itu 50 angkanya dari mana tuh, Alodia? Angka 50 dapat dari mana? Dapat dari ini sih, Kak, asumsi kita aja sih sebenarnya itu, Kak. Oke. Asumsi kita aja, iya. Terus kalau untuk kayak minumannya itu kita kan udah bikin 3 indikator ya, Kak. Ada yang optimis, normal, sama yang pesimis kan. Nah, kita merencanakannya itu optimis gitu, Kak. Jadi kan nanti ke depannya juga untuk profit dan revenue juga besar juga. Nah, kalau untuk angka di optimis itu kisaran penjualnya itu 24 cup ke atas. Kalau misalkan per hari. Per hari. Kalau untuk yang normalnya itu kisaran 15 cup ke atas. Kalau untuk yang pesimisnya itu perharinya cuma terjual 8 cup atau 10 cup gitu, Kak. Oke. Nah, untuk dalam 2 minggu ini alhamdulillahnya sempet sih kita ada di bawah angka 15, cuman kebanyakan dominannya itu kita ada di angka 20 sampai 30 ke atas sih, Kak, per harinya. Alhamdulillah.
Siap. Ya, Thank you Iya. semua ya buat mungkin Mbak Tutus, ini sebenarnya mereka mungkin harus yang diperhitungkan adalah sekarang ini kan selama 6 minggu mereka boleh nempatin di ruko-ruko di Sentul itu ya. Mereka free listrik, air gitu ya, terus kemudian juga sama wifi itu masih kita freekan dan sewa ya, biaya sewanya tersebut gitu. Nah, jadi artinya memang masih pakai perbandingan itu gitu ya. Kira-kira nutup nggak kalau nanti mereka selama 6 minggu terus pengen diperpanjang, kan artinya perlu ada tawar-menawar bahwa ini bisnisnya meyakinkan atau enggak nih gitu kan. Buat setidaknya minimum adalah investor dari si Sentulnya sendiri nih gitu kan, ini bisnis kira-kira menjanjikan atau tidak gitu kan. Nah, mungkin sekarang ini masih pakai kira-kiranya mereka dari nggak rugi dulu tuh nutupin HPP. Nah, kelihatannya pandangannya Mbak Tutu sendiri gimana nih gitu. Oke. Pertama tadi saya sempat singgung istilah yang namanya early adopter ya. Early adopter itu adalah siapa sih orang yang sebenarnya menjadi pengguna pertama produk atau service dari teman-teman sekalian. Nah, once kalian bisa identifikasi itu, suaraku jelas ya? Kok kayaknya gambarnya Mbak Linda agak Prince ya? Jelas ya? Jelas. Oh, oke. Jadi once kita udah ketemu itu teman-teman bisa sebetulnya banyak melakukan proses interview ya, atau iterasi lah dengan si early adopter itu. Nah, ketika kita bicara yang namanya sustainability business metric gitu ya, atau KPI gitu ya, itu sebetulnya pikirkannya begini teman-teman. Ini bisnis kan maunya jangka panjang, ya. Sebenarnya kalau tadi yang sempat diungkapin dari kalian, garis merahnya satu sih, cuan is my life. Tapi kalau untuk bisa bikin sustain, sebetulnya ada 3 hal yang kita mesti perhatikan. Which is itu adalah kita sebut feasibility, viability, dan desirability. Ada yang udah pernah dengar 3 lingkaran ini belum? Halo, hening. Belum, Kak. Belum ya? Oke. Apa sih itu feasibility, apa itu desirability atau viability? Kita ambil dari bahasa Inggrisnya dulu lah. Di sini kan pasti Inggrisnya keren-keren nih gitu ya. Desirability itu kira-kira apa tuh kalau bahasa lapangannya? Hasrat kali ya Bu ya? Hasrat. Permintaan. Oke. Kalau feasibility pakai F kalau Bogor ya. F. Feasibility itu apa? Ayo, feasibility. Terjangkauan bukan Bu? Prospek ke depannya, Bu. Prospek ke depannya. Sekarang viability kira-kira apa? Nanti jawabannya ada di slide berikutnya ya. Viability apa? Ketersediaan kali. Ketersediaan. Baik. Itu available. Itu availability ya. Kita lihat ya contekannya ya. Nih. Ya. Kenapa 3 lingkaran ini penting? Karena tadi kalau kalian produknya mau sustain, itu everything should start and end from the customer mind, bukan CEO mind. Jadi makanya tadi kenapa early adopter itu penting, karena kita harus menggali ini nih. Apakah satu, desirability. Apakah benar-benar nih our customer itu mau dengan semua produk yang kita offer? Kalau misalnya belum mau semua, apa yang kurang? Itu harus digali gitu ya. Kemudian kalau feasibility itu kan lebih dari internal ya. Kira-kira kita dengan current resources atau current resources itu bisa macam-macam ya, uang, waktu, tenaga gitu ya. Kita bisa create ini nggak? Kita bisa ini nggak? Bisa melakukan hal ini nggak? Visible nggak produk yang mau kita ini kan gitu. Jangan tiba-tiba tadi abis bisnisnya aparel mau bikin perusahaan roket gitu kan ya. Itu kan nggak visible gitu kan ininya kalau to be extreme gitu ya. Kemudian adalah viability itu lebih kepada bicara gut feeling gitu ya. Intuisi gitu ya sebagai pebisnis gitu ya. Apakah kita yakin nggak walaupun sekarang ini tapi kira-kira bisnis ini bisa ke depannya tuh bakal sustain. Nah, tiga hal besar ini teman-teman yang aku sebenarnya bilang bahwa ketika kita menentukan yang disebut dengan KPI matrix, please pikirkan yang pertama adalah customer. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana sustainability kita dari dalam. Ketika kita dibicara dari dalam, itu bisa bicara mengenai orang-orang kita, bicara mengenai sistem, bicara mengenai proses. Itu harusnya bisa menjadi sebuah matriks gitu ya.
Contoh, kalau kita tadi bicara matrix gitu ya, kalau kita lihat dari produk itu misalnya kalau di Inspigo tuh daily active users gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi bisnis misalnya ada revenue, memang tetap memang ya cuan is our life gitu ya. Tapi kan di sisi lainnya kemudian kalau dari segi ini adalah bagaimana orang-orang itu bisa align dengan value internally. Nah, itu tuh hal-hal yang sebetulnya kalau kita bikin yang namanya key success matrix mulai dipikirkan at least dari 3 variabel ini, nanti turunan detailnya menjadi seperti apa, saran saya juga nggak perlu banyak-banyak, itulah yang kita harus set, baik itu sekarang, kemudian nanti jangka menengah, jangka panjang, atau kalau kita mimpi itu kita sebutnya istilahnya tuh North Star ya, bintang utara gitu ya, North Star-nya tuh mau seperti apa. Kadang-kadang yang kayak bilang, wih, auzubillah, tinggi banget ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting punya dulu mimpinya itu gitu kan. Nanti kalau tiap hari didoain juga tercapai juga gitu loh. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu jalannya dan jangan jadi so tahu ya, mentang-mentang jadi CEO langsung segalanya mau diatur sendiri gitu ya. Kalau saya di agama Muslim gitu ya, ada yang saya yakinin kekuatan yang di atas tuh lebih bisa mengkonek kita dengan banyak hal lah. Dari mulai ketemu partner, ketemu strategi ketemu produk inovasi lain-lain, itu banyak caranya. Tapi punyalah satu KPI matrix yang menyeluruh gitu ya. Ada visibility, desirability, dan viability-nya. Itu sih pesan saya kalau untuk sustainability-nya gitu ya. Dan ada nggak dari bisnis teman-teman, ini pasti udah familiar banget dong ya di dunia startup. Ada nggak yang udah sampai sebegininya bikin sampai bisnis model kanvas begini? Saya tanya. Ayo. Kalau sudah Kak. traktir bakso. Enggak ya? Sudah ada ya? Gak? Siapa yang ada? Boleh nggak? Sudah. Aditya sudah. Mau di-sharing sekarang slide-nya? Bukti kalau sudah, Bu Linda. Boleh, ada yang mau sharing. Ada yang mau sharing nggak? Kemarin sudah Mbak. Dari semua peserta ini yang sudah berapa pengen nanya Mbak? Semua rata-rata memang kita minta bikin. Udah semua sih. Oke. Harusnya, tapi benar sesuai atau enggak, nah itu. Nah, itu nanti kalau itu harus lihat mata yang netral ya. Dan biasanya tugas saya tuh yang kayak gini doang. Oh begitu, yakin loh gitu kan. Dan nggak usah baper ya ininya ya kalau digituin gitu. Karena kan kita spiritnya sama-sama sebenarnya pengen maju. Tapi good kalau teman-teman sudah punya bisnis model kanvas ini. Karena sebenarnya kalau kita bedah gitu ya, itu kan sebenarnya yang bagian kiri itu bicara mengenai produk. Dan yang kanan itu bicara mengenai market gitu ya. Dan itu memang menurut saya tuh harus sedetail mungkin gitu kan ya. Dan kemudian kalau kita bicara tadi dari 3 matriks gitu ya, itu sebetulnya ini nih, yang disebut dengan desirability itu adalah yang bagian kanan, yang disebut dengan visibility itu bagian kiri, dan disebut dengan viability itu bagian bawah. Dan ini bisa dijadikan dasaran kalian untuk menentukan apa yang disebut dengan key success matrix. Baik itu jangka pendek, menengah, atau North Star-nya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Atau bingung? Tapi bikinnya ini ketika baru disuruh atau sebelumnya emang udah ada yang pinter banget bikin gini Mbak Linda? Sebelumnya ada yang udah bikin juga, karena kan di buku Business Model Generation tuh jadi acuan juga. Betul. Ya untuk beberapa teman-teman yang bidangnya manajemen mungkin Bu ya. Tapi kalau yang belum, mereka ini baru gitu, terus mereka pelajar dari YouTube atau apa gitu. Good. Wah, anak sekarang emang udah canggih-canggih ya ininya ya. Cuma memang biasanya nih ada yang kayak itu bikin emang karena disuruh bikin gitu ya. Padahal sebenarnya walaupun tulisannya memang nanti simple-simple ya. Kalau saya kan juga coba tadi sertain contoh gitu ya. Ini gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya ini kalau nggak salah saya lupa Grab atau apa gitu ya. Nah, itu tuh mereka bukan ini airlines di satu tempat gitu ya, dan mereka tuh punya ininya gitu. Bisnis model kanvasnya. Tapi sebenarnya di balik satu dokumen itu banyak sekali proses design thinking di belakang yang harus dilakukan dengan tepat. Itu message-nya. Dan ketika ini sudah menjadi satu dokumen yang disepakatin, jangan disimpan di lacinya CEO sendiri.
ya itu harus ditranslate menjadi satu very simple strategi yang dimengerti oleh semua pihak gitu ya. Jadi siapapun unsur dari bisnis teman-teman itu kalau ketika ditanya itu semua mengerti dan bisa menjelaskan. Biasanya tuh PR-nya Mbak kalau untuk startup ini cuma sampai ada di otaknya CEO aja Mbak. Nah itu yang tidak turun sampai ke semua organisasi sehingga ketika kita ngejar itu ya udah sampai di levelnya CEO aja. Itu yang kadang-kadang jadinya terengah-engah, kehabisan tenaga, habisnya gampang nyerah deh. Itu yang aku titip pesen tuh sebetulnya gitu. Jadi bisnis model Canvas ini banyak proses di belakangnya. Kalau bisa teman-teman dalam membuat bisnis model Canvas ini tidak pakai otak sendiri gitu ya, tapi semua tim, misalnya siapapun anggota bisnis, yuk kita sama-sama belajar itu, dan kemudian kita bisa mendefine itu dan bisa dikristalisasi dalam kehidupan sehari-hari, itu sih menurut saya bisa membuat bisnis kalian sustain. Dan tadi, kemudian kalau ketika kita mau membuat key success matrix, tidak semuanya harus diukur dengan uang. Tadi key success matrix yang lainnya tuh sebenarnya seperti apa dan petunjuknya apa tuh sebenarnya ada di bisnis Canvas ini. Itu message aku. Kemudian kalau tadi bicara lagi masalah sustainability business, sebenarnya contekannya banyak kok. Balik lagi aja, bukan banyak sih. Contekannya ada dan itu sudah diamini oleh UN kan. Dengan Sustainable Development Goals gitu ya. Balik lagi tadi kan kalau kita mau bicara purpose gitu ya. Kenapa sih gue mau bikin misalnya tadi bisnis aparel lah atau mau bikin tadi kedai kopi tapi sambil memberikan saham. Contekannya ada nih. Jadi udah ada yang namanya sebenarnya 17 kan ini kayak isu yang Sustainable Development Goals itu apa sih yang sebenarnya isu-isu dunia yang udah dikumpulin nih sama UN gitu ya. Dan pasti tuh setiap orang nempel deh ke satu atau dua, jangan ambisi 17-17-nya. Susah hidup lo nanti gitu. Nah, itu yang keterangannya udah ada tuh di SDG ini. Jadi dan sebenarnya UN itu udah punya movement yang benar-benar kalau kita semua bergerak bersama gitu ya, adik-adik bergerak bersama, pilih salah satu deh. Sebenarnya tuh kalau kan ada tuh di Ikigai ya Mbak ya, kalau ini apa yang kamu pengen, kalau itu kamu gatal banget deh pengen selesaikan masalah dunia gitu ya. Mulai dari sini aja. Contoh, kalau saya itu paling agak gelisah gitu ya kalau ada yang berkaitan dengan ini Mbak, nomor 4 dan nomor 5. Quality of education yang tidak merata gitu ya, di mana yang dapat kesempatan itu cuma top 10 universities, itu saya gatel banget tuh. Yang kedua adalah kenapa? Karena saya pernah ikut pertukaran pemuda pada waktu itu, habis dari Kanada dikirim ke pedalaman Kalimantan, Mbak. Dan di situ saya melihat bagaimana inequality of the education access gitu ya. Itu yang menurut saya sih cukup memprihatinkan gitu kan ya. Dan buat saya sampai sekarang masih nempel tuh. Makanya kalau tiba-tiba Inspigo nawarin Y-nya itu buat saya langsung connect gitu kan ininya gitu. Nah, itu yang menurut saya harus ditemukan. Kemudian yang kedua, saya itu walaupun saya kita sama-sama muslim gitu ya, saya dan Mbak Linda gitu ya, tapi kita perempuan bekerja berkarya, bukan nyari duitnya sebenarnya, saya percaya. Dan karena saya pernah bekerja di dunia yang sangat male dominated banget, sering banget tuh dipandang sebelah mata. Kamu ibu-ibu bisa apa? Comel doang, misalnya kayak gitu. Banyak hal yang kayaknya kenapa ya dibedain gitu ya antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Padahal kita ini kan sama-sama berlomba menghasilkan karya gitu ya, untuk kebaikan. Nah itu, apa sebenarnya mungkin kalau PR saya buat teman-teman nggak usah jauh-jauh mikirin purpose, why dan segala macamnya. Coba lihat dari sini, dokumennya juga udah lengkap banget kenapa, alasannya dan lain-lain. Dan kalau itu sudah connect, I think you will find a lot of ways to bikin bisnis kalian itu lebih sustain. Dan sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan besar itu memang sudah nge-link dengan SDG ini sih. Dan nggak harus perusahaan besar sih menurut saya. Everybody as a makhluk di dunia ini yang ada di planet bumi ini, ya harusnya yuk kita sama-sama support 17 isu concern ini. So itu sih dari aku, Mbak Linda, yang bisa di-share. Kalau masih ada pertanyaan, silakan.
Ya, makasih banyak sharingnya Mbak Tutus. Jadi mereka sudah bikin BMC gitu ya Mbak, gitu. Mungkin nanti perlu juga tuh masukan dari Mbak Tutus kalau nanti berkenan. Terus kalau panggilan jiwanya Mbak Tutus itu ke Quality of Education, kita punya belajar yuk nih di sini. Mereka bikin bimbel gitu ya seperti dalam era pandemi sekarang kan anak-anak susah belajar gitu ya. Jadi ibu-ibunya juga kerja, jadi mereka ini terpanggil bikin bisnis ini untuk nemenin teman-teman belajar dari SD sampai SMA gitu. Itu tadi kita luar biasa udah dapet ya tentang bagaimana tim yang bagus tadi ya, ada 3H tadi yang memang di awal waktu pas mereka daftar di program ini Mbak, mereka memang memasukkan skillnya mereka itu apa gitu, dan kita harapkan yang tadi 3H itu semua udah masuk gitu kan. Ada yang timnya bertiga, ada yang timnya berlima gitu kan. Nah dari situ mereka juga submit ya bisnis modelnya seperti apa gitu, dan sekarang mengalami improvement harusnya ya dari waktu ke waktu gitu. Dan yang belum tadi itu harus dikorelasikan sama SDGs gitu ya. Kalau perusahaan besar tadi biasanya ada SDG report ya Mbak Tutus ya gitu kan. Kalau harapannya kan kalian juga menuju ke sana, yang mana ya yang sebetulnya dituju, karena maunya jangka panjang bukan cuma jangka pendek setelah program ini selesai gitu. Oke, terakhir kita punya sekitar 5 menit nih. Boleh ada yang mau tanya dulu ke Mbak Tutus? Hal-hal apa saja atau ada problem di tim? Gitu. Mbak Tutus nih ahli juga loh di culture and transformation. Ahli enggak Mbak, belajar tiap hari dikasih kasus, jadinya makin lama makin pintaran dikit lah. Oke, gimana di sini? Ada saya Bu. Ya. Oh ya, Nandi lagi ya, silahkan. Oke, Nani, terima kasih Bu Lindra kesempatannya. Mbak Tutus izin tanya terkait dengan kultur nih, pas banget, aku juga kepo. Oke. Jadi kita sebagai perusahaan rintisan kan ya, istilahnya mungkin beberapa di antara kita belum ngeh tentang kultur gitu. Sehingga kita belum mengurusin kultur, tapi lebih kepada bisnisnya. Running bisnis 24 jam mungkin kita kerja terus. Nah, mungkin ada advice buat dari Mbak Tutus buat kita terkait dengan mungkin kayak nyisihin waktu untuk bikin kultur atau gimana, karena yang saya lihat sih kalau mau berkembang itu biasanya dari buku-buku sih bilang kultur itu penting, tapi di lapangan tuh kayak kultur tuh belum terlalu penting, lebih penting bikinnya jalan. Nah itu yang kita lihat. Mungkin bisa kebijaksanaannya Mbak Tutus. Saya bukan orang bijak ya, tapi saya orang yang selalu belajar. Tapi gini, I will share karena memang ketika saya di Sampurna, ketika saya di Inspigo, dan ketika saya di Unilever, saya agak koreksi sebenarnya itu mulainya bukan dari culture. Tapi saya believe bahwa success starts with people. Ya, itu dulu. People seperti apa? People yang bisa bareng-bareng punya value yang sama untuk bisa memajukan organisasi kita atau tujuan visi misi dan lain-lainnya, strategi bisnis. Punya strategi yang paling bagus, tapi orangnya maaf kata agak nggak bisa ngikutin, ya percuma juga gitu ya. Nah, saya punya exercise yang sangat menarik. Kalau global tuh enak. Kalau global tuh udah driven ya Mbak. Global driven. Kalau dulu saya waktu share di IPB tuh thrive gitu ya. Akhirnya semua ilmu saya bawa nih ke Inspigo gitu ya. Saya tanya nih ke Tio. Suatu hari yang fitri kita lagi telepon-teleponan. Yuk. Ulang tahun Inspigo kapan ya? Aduh, gue lupa nih. Kalau nggak September, Oktober. Dimulai dari situ dulu ya. Mampus, ulang tahun aja udah lupa, gimana yang lain gitu kan ya, gitu kan. Terus saya tanya, kalau values dari company Inspigo itu apa ya? Karena saya gini, bicara soal kultur, kita bicara bangsa Indonesia aja, contohnya udah ada kok. Pancasila, sila kelima, itu value loh. Itu value. Kalau value-nya nggak sama, harusnya jangan jadi warga negara Indonesia. That's simple. Iya kan? Nah, kemudian ketika kita ada masuk di suatu company gitu ya, terlepas besar atau kecil, harusnya values-nya sama gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menciptakan values baru nanti culture. Karena itu culture itu setelah values-values-nya itu didemonstrasikan, langkahnya seperti itu. Nah, biasanya kalau values itu kalau awalnya nih suka-suka CEO-nya, pokoknya values gua cuan is my life.
Ya bener sih ya, tapi kan maksud gue kalau gitu terus kasihan juga ya tim lo gitu kan. Jadi akhirnya kita mulai dengan survei yang simple lah. Apa sih sebenarnya yang menjadikan lu bangga ada di Inspigo, dan apa sih yang sebenarnya yang perlu diimprove di Inspigo? I start with that simple questions. Dan dari situlah kita mengajak seluruh organisasi yang ada, yuk kalau ini menjadi representasinya Inspigo, apa values-nya? Akhirnya tetap, jadi itu mengawinkan antara maunya CEO dengan maunya seluruh employees gitu ya. Dan ketika udah ada, bukan cuma kayak Pancasila yang dipajang di kelas-kelas waktu zaman gua SD, SMP, SMA ya. Jangan. Karena yang paling penting adalah bagaimana semua orang itu bisa mendemonstrasikan values tersebut. Itu namanya behaviors. Contoh, kalau satu values-nya itu adalah disruptive innovators gitu ya. Kadang-kadang nih misalnya orang Sunda gitu ya, naon eta disruptive innovation ya, udah pada bingung dulu gitu kan ya gimana ininya gitu ya. Atau misalnya pernah dulu ada customer at the core naon gitu kan misalnya kayak gitu kan. Udah bingung dulu gitu loh, mau ngapalin aja udah ribet gitu kan ya. Makanya pertama salah satunya memang bener sih kayak kita zaman anak SD dulu dilatih ya. Coba sekarang sila Pancasila masih ada apa enggak? Ayo, belum tentu ya kayaknya sila Pancasila. Apa-apa enggak. Nah, kan yang paling penting kan sebenarnya satu ya memang ada tahapnya ya. Orang aware, kemudian dari dia aware, dia mulai mengamalkan, dan itu selalu dimulai biasanya dari leadersnya dulu. Kemudian dia bisa menghargai yang lainnya itu untuk mendemonstrasikan, dan itu baru terbentuk yang namanya culture. Tahapannya kurang lebih kayak gitu tuh Nandi. Ya, jadi jangan nunggu besar baru ketemu culture, itu bisa berantakan tuh nanti prosesnya. Jadi mendingan mumpung masih seeding gitu ya, itu udah punya nih culture-nya, tapi culture yang melibatkan semua orang tuh terlibat. Kurang lebih sih kayak gitu sih jawabnya kalau dari pengalaman saya. Oke, ya, makasih Mbak Tutus. Jadi leaders create cultures, cultures create performance, gitu ya, kurang lebih ya Mbak Tutus ya. Kurang lebih sih seperti itu. Dan sebenarnya tadi yang paling penting sukses itu juga start with people gitu ya. Itu yang kayaknya mau strategi bisnisnya keren apapun, kalau people-nya juga people itu bukan berarti langsung ketemu yang sempurna ya, tapi orang yang mau tadi berproses bersama untuk sama-sama membesarkan bisnis kita gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Udah semua ya Nandi, oke cukup ya. Ya, jadi sambil ditentukan juga karena ini kan founder, ini masih pada para founder ya Mbak ya, masih mengerjakan sendiri-sendiri, masak juga masih sendiri gitu ya, melakukan semua aktivitasnya gitu kan. Nah jadi cultures-nya tadi mungkin masih beda-beda nih di sekarang, masih mau nemuin apa yang kita bareng-bareng ya. Bisa jadi kan kalau sekarang udah punya karyawan, nanti karyawannya juga bingung ikut bapak A, apa bapak B, apa bapak C. Yang satu sering terlambat, yang satu nggak pernah terlambat misalnya gitu kan. Nah itu juga pasti kan perlu disamakan dulu di awal. Jadi harus matching nih antara setiap founder ini nanti kalau mau bisnisnya berjalan dengan sustain. Benar. Oke, nambahin satu Mbak Linda. Karena tadi culture dan lain-lain itu nanti kalau perusahaannya sudah besar, itu yang namanya kayak performance evaluation dan lain-lain itu akan lebih fair. Ngarahnya ke situ gitu ya. Jadi kadang-kadang juga ada persepsi, HR mah cuma masalah gajian gitu ya. Bukan gitu ya. Justru fundamental menyiapkan orang yang capable untuk sama-sama berjalan mencapai visi kita, itu yang paling penting gitu sih. Nambahin dikit aja. Ya, sip. Makasih banyak Mbak Tutus. Nah, mungkin terakhir nih Mbak sebelum kita tutup, apa Mbak message-nya buat teman-teman yang lagi jalan nih 4 minggu lagi mereka di Bright Cube ini ya, sebelum nanti elevator pitching gitu ya, untuk bisa menjelaskan reportnya bagaimana ya, kita danain lagi atau enggak gitu. Gimana Mbak Tutus? Mungkin ada message semangat kali ya. Spending waktu lebih nggak di belakang laptop sih ya. Tapi benar-benar meet your real customer, apapun caranya itu. Benar-benar jangan cari customer untuk ngasih feedback, enak produknya, bagus. Wah, itu mah bukan, itu fake banget lah gitu ya. Cari customer yang benar-benar memberikan your honest feedback gitu ya.
Tadi kalau saya dikirimin tadi makanan Chinese food-nya itu saya akan memberikan honest feedback tuh, bukan ngarep ya Mbak. Maksudnya kayak karena menemukan early adapter yang bisa memberikan is very honest opinion untuk yang future ininya itu tuh menurut saya penting. Tapi again tadi sesuai juga dengan target marketnya kalian ya. Nah, yang paling susah itu sebenarnya menentukan who is your real target market kan ya. Kadang-kadang tuh terlalu luas, terlalu spesifik, atau terlalu mau kemana-mana. Sehingga tidak mengerti sebenarnya apa sih pain gain-nya, sehingga kalau mau dicari yang tadi tuh what, how, dan why-nya tuh kayaknya masih sangat luas banget Mbak. Belum unik banget gitu kan. Itu yang mungkin itu didapat adalah dengan kita benar-benar tadi tuh. Mungkin kalau lagi sendiri atau sama tadi tim internal adalah mendefine who is your real customer. Makanya tadi kan saya balik lagi early adapter siapa. Ketika itu sudah ditemukan dan spesifik mungkin, benar-benar empathy deh. Kalau nanti kalian browsing aja, itu tuh ada yang namanya empathy map. Empathy map itu menurut saya benar-benar kalian bisa mapping sehingga nanti bisa ketahuan apa nih yang harus kalian, solusi apa yang kalian mau hasilkan gitu kan. Bukan kebalik nih, kadang-kadang kan saya mau jual makanan mie ayam misalnya gitu kan. Kenapa? Mau jual aja. Padahal ternyata di situ sukanya jengkol misalnya gitu kan ya. Nah itu kan sebenarnya kan kadang-kadang suka maksa gitu ya kalau gitu kan ya. Nah itu yang maksudnya ya benar-benar pokoknya produk kamu tuh benar-benar untuk solusi gitu kan. Tapi gimana caranya mendapatkan jawaban itu dengan ketemu langsung dengan your real early adapter. Saran aku gitu aja. Oke. Makasih banyak Mbak Tutus, keren sekali sharingnya luar biasa. Teman-teman di sini juga yang hadir, makasih banyak ya udah hadir. Dan ini seminggu bisa 2-3 kali nih Mbak mereka dikeramasin keren, sama para mentor ini gitu ya. Makasih Mbak Tutus atas waktunya dan kesediaannya. Sama-sama. Iya, sebelum saya akhiri ada nanti kalau mau souvenir. ada yang nanya-nanya lagi silakan ya, japri aja. Aku kalau ada waktu pasti aku bales, kalau nggak ada waktu berarti lagi dipanggil bos gitu aja. Oh, berarti boleh di-share ya Mbak ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Saya kan juga mau belajar Mbak. Oh iya. Mungkin mau investasi juga boleh ya? Boleh. Kalau enak mah langsung deh. Saya soalnya suka makan tapi nggak bisa masak Mbak. Oh iya. Mantap, berarti ini ada 5 F&B. Oke, silakan host boleh di-share ada souvenir dari Bright Cube untuk Bu Tutus. Nah, ini dari Wakil Rektor kita. Wah, thank you. Sama program directornya dari Bright Cube. Next. Ini ada souvenir Mbak Tutus buat Mbak Tutus. Saya langsingan di sini. Makasih ya. Makasih banyak Mbak Tutus ya. Oke, terakhir sebelum ditutup boleh ya kita foto bareng? Boleh. Ya, silahkan open cam semua. Boleh dihitung ya. Nah, ini ada Pak Arman, program direkturnya juga ikut menyimak. Sore Pak Arman. Iya. Terima kasih banyak udah isi webinar sangat berguna. Saya just sedikit belajar. Insya Allah ya Pak, sama-sama belajar ya Pak. Iya, terima kasih. Iya. Boleh kita sama-sama foto bareng? Hitung Guntur ya. Baik Bu. Yuk teman-teman yang masih belum on cam, mungkin bisa on cam dulu. Ya, silakan. Oke, kalau udah nggak ada, kita langsung mulai. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup Bu. Oke, nanti di-share ya. Terima kasih banyak semua. Senang bisa ngobrol dan belajar sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Izin live semua ya. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih.